Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kalau di luar hujan deras, di dalam Tuhan kita hujan berkat. Amin. Baik, untuk itu pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita, sebab hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita tinggikan. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mau bagi berdiri sama. Kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga, mari kita bersama-sama. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Mari katakan, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Katakan, selagi ku ada. Ini pengakuan kami pagi hari di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selagi ku ada, mari kita bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan pengampunan kepadamu. Biarlah manis kau kenal Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dari awal pujian ini. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku hidup. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya Tuhan, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Oh,
Mari kita makin bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kau renungkan Tuhan. Segala pujian, segala pujian, semuanya nama Tuhan sebelah. Berikan tepuk tangan yang mulia di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai-Mu. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh saudara-saudara saya, hari ini masih ada. Mari berikan yang terbaik. Berikan waktumu yang terbaik. Berikan hatimu yang terbaik. Salam-salam manis. Kira-kira saudara. Terima kasih Tuhan. Sembahkan ya Allahku, kutinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Inilah waktu Tuhan yang kita kan mengaku
Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat semua yang telah Engkau lakukan bagi kami, buat semua yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Berikan mereka penghiburan dan kekuatan, dan kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Anak-anak-Mu mungkin yang masih ada di perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, biarlah semua kami yang beribadah kepadamu pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, biarlah kami tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya tercurah bagimu. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik bagimu. Sebab Tuhan baik, anugerah sama-sama. Waktu saya katakan Tuhan Yesus baik, saudara, saya melayang kayak mau terbang, saudara. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik bagimu. Sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. God is so good, God is so good to me, to you. God is so good to me, oh, sebab Tuhan baik, 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 oh, good to me, good to you. Jesus is so good forevermore. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik bagimu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Grace forever. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu bagian dari Tuhan kami katakan di hadapan. Sungguh Kau baik bagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Penampungan jiwaku aman bersama.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari katakan dengan iman. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, amin, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan setiap jalan bagi kami Tuhan. Memasuki tahun 2021 Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bukan karena keluarga perkasa kami, melainkan segala sesuatu apa yang kami lihat, kami mau raih bersamamu. Kami mau raih bersamamu. Kami tidak menjadi umat yang ketinggalan. Kami mau raih bersamamu Tuhan. Mampukan kami, bukan karena keluarga perkasa kami, melainkan semua karena akan menunjukkan mereka. Kami mau raih Tuhan. Ini iman kami. Kemampuan kami dalam berbagai Tuhan. Kami mau raih bersama Tuhan. Kuatkan kami. Bawa kami masuk dalam tanah-Mu. Masuk dalam tanah-Mu. Tanah percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita teguhkan Tuhan. Kau setia. Mari katakan kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Pada saat ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Oh haleluya. Kami sedang siapkan hati kami dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Kami tahu bahwa firman-Mu mengerjakan yang tidak ada menjadi ada, amin. Kami juga percaya bahwa firman-Mu bukan hanya disampaikan dengan kata-kata, tapi dengan kuasa perkataan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, yang kami butuhkan bukan perkataan manusia, bukan kata-kata hikmat, kekuatan manusia yang kami harapkan. Karena kami tahu itu semua sifatnya sementara, yang tidak dapat merubah hidup kami. Yang kami butuhkan sekarang ini ya Tuhan adalah isi hati-Mu ya Tuhan, tercurah buat kami,
sehingga kami mengerti kebenaran, dan biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing sekarang ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, berikan penghiburan kepada mereka yang susah, lepaskan mereka yang terikat, lepaskanlah mereka yang terbelenggu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan mujizat. Kami percaya sekarang Kau akan menyatakan diri-Mu kepada kami semua. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus lewat Roh-Mu dan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami akan mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkan Engkau. Dan bukan hanya mendengar, tapi kami mau mengambil keputusan untuk bertindak melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan mujizat, dan kami boleh hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Shalom. Berapapun kita yang hadir, kita percaya, kita bantu doa buat mereka saat ini yang lagi lemah, yang lagi mengalami banyak pergumulan, masalah dan persoalan. Kita juga harus banyak berdoa untuk Indonesia. Ya, kita harus banyak berdoa karena kesukaran dan kesulitan akibat pandemi ini kelihatannya belum ada titik terang. Tetapi setiap hari, setiap saat Tuhan mau berbicara kepada kami, kepada kita semua, bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan, dan tetap percaya kepadanya. Pagi hari ini temanya adalah bagaimana kita dapat meraih berkat Tuhan, dan bagaimana kita dapat hidup penuh mujizat. Apalagi pada masa-masa yang sukar ini, ya, anak-anak Tuhan supaya bisa hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa dan bisa hidup penuh mujizat. Dengarkan baik-baik semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan live pada pagi hari ini, dan juga yang ada di tempat ini. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kita lihat dulu Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, bagaimana kita dapat meraih berkat Tuhan? Bagaimana kita dapat hidup dalam mujizat? Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa? Yang pertama adalah
hidup dalam kekudusan. Apa artinya itu kekudusan, saudara? Kita sering dengar kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, kuduslah kita semua. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, apa yang dimaksud dengan kekudusan di sini? Yang dimaksud dengan kekudusan itu bukan seperti banyak orang berpikir bahwa kalau orang kudus itu tidak boleh apa-apa, tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak orang berpikir bahwa orang yang hidupnya kudus itu kuno, enggak modern. Apa-apa enggak boleh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Old style, kuno. Pakai baju harus kedombrongan sampai ke bawah. Kalau perlu seluruh badannya ditutup. Banyak orang berpikir kalau orang kudus bajunya nggak boleh macam-macam. Pakai hitam putih aja. Kalau nggak hitam-hitam, putih-putih. Banyak hal, saudara. Banyak juga orang berpikir kalau orang yang hidupnya kudus itu lagu-lagunya harus lagu-lagu kuno, lagu-lagu keroncong gitu. Ini banyak orang berpikir salah, saudara. Sehingga banyak orang berpikir kalau orang kudus itu kampungan. Kampungan. Itu salah. Bukan itu yang dimaksud dengan kekudusan. Be modern and be a holy. Modern dan kudus. Modern boleh, tetapi tetap kudus hidupnya. Nah, hidup terus dalam kesucian. Kalau hidup modern nggak apa-apa, tetapi bukan berarti kalau orang modern pakai baju yang gombrong di luar, di tangannya semua kelihatan. Kalau angkat tangan semua dari dalam itu kelihatan. Pakai rok sampai hanya kelihatan garis belakangnya. Pendek banget, bawah dalam nggak pakai apa-apa, sampai semua yang di dalam pun kelihatan. Itu bukan modern, namanya orang gila. Ya. Dan orang seperti itu juga membuat orang lain berdosa. Iya kan? Orang yang lihat menjadi berdosa. Saudara dikasih Tuhan, jadi kudus itu modern tetapi normal. Boleh modern, tetapi harus tahu dirilah, ya kan? Pakai baju bagaimana gitu, ya, yang sopan, yang baik. Nah, kalau kudus itu juga bukan berarti kalau berbuat kesalahan, misalnya perselingkuhan. Saya nggak mau berselingkuh karena saya takut ketahuan. Takut ketahuan istri, takut ketahuan anak, takut ketahuan orang tua, mertua, dan seterusnya. Takut sama tetangga. Oh, saya nggak berani berbuat begini karena takut ketahuan. Nah, kudus itu bukan takut ketahuan, tetapi kudus itu adalah takut untuk berbuat dosa. Jadi bukan karena takut ketahuan,
ini karena saya takut ketahuan. Atau mungkin saya mau hidup kudus karena saya mau diberkatin. Kan banyak orang begitu. Gue mau ke gereja supaya gue diberkatin. Gue mau hidup kudus karena supaya gue diberkatin. Gue mau perpuluhan supaya gue diberkatin. Memang janji Tuhan seperti itu, tetapi bukan itu tujuannya. Harus pertama takut akan Tuhan dulu. Kalau orang punya takut akan Tuhan, dia pasti tidak berbuat dosa. Dia pasti akan takut berbuat dosa. Takut nipu, takut mencuri, takut selingkuh. Iya kan? Takut kalau nggak perpuluhan. Takut karena cinta Tuhan. Karena tidak mau berbuat dosa. Jadi kudus itu artinya takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa, dan bukan hanya takut tapi tidak berbuat dosa. Nah, itu dia. Itu yang namanya kudus. Jadi jangan berpikir yang salah tentang kudus. Nah, dalam Kejadian 39 ayat 9, Yusuf adalah satu figur contoh yang luar biasa. Ketika dia diganggu sama istri Potifar, dia nggak mau. Dia katakan saya tidak mau berbuat dosa. Bahkan dia katakan itu adalah dosa besar. Berarti perselingkuhan itu dosa besar. Berselingkuh sama istri orang, berselingkuh dengan suami orang, itu dosa besar. Karena itu jelas Yusuf katakan itu dosa besar. Saya nggak mungkin berbuat ini. Saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Yusuf punya cinta kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini adalah figur contoh yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya Yusuf diberkati dengan luar biasa. Yang tadinya dia adalah orang buangan, tetapi akhirnya dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Semua orang tunduk sama dia. Seluruh kerajaan dipercayakan ke dalam tangan Yusuf. Karena apa? Karena dia hidupnya kudus. Hatinya, pikirannya kudus. Takut akan Tuhan dan takut untuk berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Jadi orang kudus itu bukan hanya tidak berbuat dosa karena takut ketahuan, tetapi orang kudus itu takut berbuat dosa karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa dan dia hanya mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dia hanya mau dengar akan suara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan keluar dari jalur kebenaran. Selalu saya katakan kepada semua anak-anak Tuhan, jangan pernah keluar dari kebenaran kalau mau diberkati. Harus terus dengar apa yang Tuhan katakan. Harus punya takut akan Tuhan. Harus punya takut untuk berbuat dosa. Bukan karena takut ketahuan. Bukan juga karena karena hanya untuk diberkati. Berkat itu pasti kalau kita tinggal tetap dalam kebenaran. Kenapa sih dalam masa
masa sukar ini saya harus berbicara tentang itu. Karena justru pada masa kesukaran sukar ini yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan, banyak yang marah sama Tuhan, yang kecewa sama Tuhan, yang keluar dari kebenaran. Itu sebabnya justru di masa-masa yang sukar ini kita harus lebih lagi takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan sedang memandang kita semua anak-anaknya. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Dia mau lihat kalau engkau tidak menerima apa yang engkau harapkan atau sesuai dengan apa yang kamu minta, apakah kamu akan marah kepadaku? Apakah kamu akan kecewa kepadaku? Apakah kamu akan berbuat dosa? Apakah engkau tidak akan menyenangkan aku? Apakah engkau akan berhenti melayani? Apakah engkau akan mundur daripadaku? Apakah engkau akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadaku? Nah, ini pertanyaan Tuhan. Itu sebabnya pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar saat ini, Tuhan mau banyak berbicara tentang iman, tentang kasih, tentang cinta kita kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, supaya di masa yang sukar ini kelihatan perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Justru dalam masa-masa ini harus kelihatan perbedaan antara anak-anak Tuhan dan yang bukan anak-anak Tuhan. Harus ada. Nah, kalau orang yang hidupnya terus takut akan Tuhan dan takut untuk berbuat dosa, bukan karena ketahuan, maka dia akan hidup penuh mujizat. Dia akan hidup dalam berkat yang luar biasa, seperti Yusuf. Jadi orang kudus menyadari sepenuhnya bahwa satu hal yang salah di hadapan Tuhan apabila tidak berbuat dosa hanya karena takut apabila nanti ketahuan istri, ketahuan suami, ketahuan anak, ketahuan orang tua, ketahuan mertua, ketahuan tetangga, ketahuan orang. Itu sangat salah di hadapan Tuhan. Jadi jangan pikir kalau tidak berbuat dosa karena takut ketahuan itu benar. Salah besar. Kita tidak berbuat dosa karena kita takut untuk berbuat dosa, karena kita takut akan Tuhan. Itu yang namanya kudus. Jadi kudus nggak ada urusan sama make up, nggak ada urusan sama baju-baju, ya, nggak ada urusan sama modern-modern apa kuno-kuno, nggak ada urusan itu semuanya. Kudus berurusan dengan hati kita terhadap Tuhan. Jadi hati harus takut berbuat dosa dan dengar-dengaran suara Tuhan. Jadi saudara, artinya saudara harus menyadari bahwa Tuhan tidak bisa ditipu. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang ada dalam hati kita, kemana saja kita pergi, dengan siapa kita pergi, hal-hal yang gak benar yang kita buat di luar kebenaran, semua
itu Tuhan lihat. Dengar baik-baik. Tuhan melihat semua. Nggak ada yang dia nggak lihat. Perlu di masa-masa yang sukar ini kita takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemana kita pergi, apa yang kita perbuat. Mungkin orang tuamu nggak tahu, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu semua. Jadi kalau kita mau hidup penuh mujizat dan hidup dengan berkat yang luar biasa, kita harus punya takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Bukan karena ketahuan, tapi karena memang kita punya takut sama Tuhan. Saya percaya semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan ini mengerti maksudnya kekudusan ini. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat semua yang kita perbuat, kemana kita pergi, dengan siapa kita bergaul, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, semua Tuhan tahu. Jadi doa saya senantiasa dan permohonan saya setiap hari sama Tuhan, agar hati anak-anak Tuhan diberikan hati yang takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa. Bukan takut berbuat dosa karena takut ketahuan, tetapi benar-benar karena takut akan Tuhan, seperti Yusuf. Itu doa saya dan permohonan saya pada Tuhan setiap hari. Kita juga harus seperti itu, tiap hari berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita masing-masing diberikan hati yang takut akan Tuhan dan takut untuk berbuat dosa, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan kita hari lepas hari. Yang kedua, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 7, kalau kamu mendengar suaraku, sekali lagi, kalau kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Artinya, kalau Tuhan sudah katakan A, jangan kerasin hati, lakukan saja. Jangan kalau Tuhan bilang A, aduh, nggak bisa dong Tuhan, saya harus B. Nah, berarti berontak. Harus dengaran akan suara Tuhan kalau mau hidup penuh mujizat dan hidup penuh berkat. Berkat itu bukan cuma uang, kesehatan kita yang paling penting, apalagi masa-masa seperti ini. Kemarin baru lagi dapat berita satu keluarga langsung mati kena COVID. Satu keluarga. Coba, apa nggak buat orang tuh yang dengar jadi panik? Kemarin saya pergi belanja ke Diamond, ada orang borong air itu disinfektannya yang untuk udara sampai berkaleng-kaleng banyaknya, ya kan, sampai melongo. Saking mungkin takutnya dia kehabisan.
Satu udah 100 lebih, hampir 140. Berapa kali yang dia beli itu? Saya lihat, widih, banyak amat tuh orang masukin semuanya ke dalam keranjang. Hah? Buat orang panik. Itu sebabnya saya katakan, anak-anak Tuhan kalau mau hidup penuh mujizat dan mengalami berkat yang luar biasa, hidup dalam kekudusan. Saya ulang bahwa kekudusan itu berurusan dengan hati kita. Kalau hati kita beres dengan Tuhan, hati kita takut akan Tuhan, kita pasti nggak mau buat dosa. Jadi kita nggak buat dosa bukan karena kita takut. Kita selingkuh bukan karena kita takut istri, takut suami, takut anak, takut tetangga, takut dan seterusnya. Kita mencuri, menipu. Kita nggak mencuri, kita nggak menipu karena kita takut sama suami, istri dan seterusnya. Tapi kita tidak menipu, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak berurusan dengan istri orang, dengan suami orang, hanya karena takut ketahuan, tapi karena takut akan Tuhan. Itu intinya. Itu baru benar. Itu baru benar di hadapan Tuhan. Sekarang saya harus katakan karena banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi? Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Suami nggak tahan, istri nggak tahan, bisa bercerai dan bercerai. Gara-gara uang berantem terus dalam rumah. Gara-gara ini, gara-gara itu. Akhirnya yang satu keluar dari rumah, yang satu begini, yang satu begitu. Semua karena masalah dan persoalan sekarang. Makanya anak Tuhan harus dengar-dengaran sama Tuhan supaya kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Saya tidak mau berbuat dosa ini karena dosa ini dosa besar. Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Yusuf diberkati dengan luar biasa. Jadi kunci berkat adalah mendengar suara Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Mungkin ada lagi orang yang ngomong begini, saya kepengen banget dengar suara Tuhan, tapi kok Tuhan nggak bicara-bicara sama saya ya? Kenapa orang tersebut berbicara seperti itu? Saya yakin dia bicara seperti itu karena dia mengira atau dia maunya Tuhan berteriak memanggil nama dia keras-keras. Dia maunya dengar mungkin Tuhan katakan, hai anakku, hai anakku, hai anakku, ini aku datang padamu sekarang. Enggak begitu. Mungkin satu kali, satu waktu ada seperti itu. Kalau ada satu tujuan tertentu dari Tuhan, dia harus datang dengan suara yang keras. Tetapi 99% suara Tuhan lewat firman Tuhan. Contohnya, kalau hamba Tuhan sedang berbicara tentang firman atau membawa firman Tuhan, itu Tuhan lagi bicara. Lagi bicara sama kita umatnya. Kita mesti tanggapin. Harus dengar, oh Tuhan ngomong sama saya hari ini. Catat, note dalam pikiran, hati kita. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita semua lewat firman-Nya, lewat khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tuhan berbicara kepada umatnya juga lewat pujian penyembahan. Sering Tuhan berbicara kepada kita, sering mujizat itu terjadi, sering jawaban-jawaban doa kita terjadi pada saat kita memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan lagi bicara sama kita lewat pujian penyembahan.
pujian penyembahan, itu kita pujian penyembahan benar-benar tulus dari hati murni. Tadi firman Tuhan katakan yang hatinya murni. Atau kita cuma ogah-ogahan, puji-pujian penyembahan, santai, mentang-mentang Tuhan gak kelihatan. Saya udah bilang tadi, Tuhan lihat. Apakah kita pujian penyembahan sungguh-sungguh tulus, murni dari hati kita? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik buat kita. Datang dari hati. Tadi firman Tuhan katakan hanya hati yang murni yang dapat naik ke gunung kudusnya Tuhan, ke gunungnya Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara, bukan bisa memang Dia selalu berbicara lewat firman-Nya, lewat khotbah, lewat pujian penyembahan Tuhan bisa berbicara. Tuhan juga bisa bicara lewat nasihat, lewat teguran, lewat kritik, lewat istri, lewat suami, lewat anak-anak, lewat orang tua, lewat mertua, lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa bicara. Apa sih maksudnya? Saya kasih satu contoh. Kalau istri punya karakter yang buruk, yang dia selama ini tidak menyadari, pada satu saat karena Tuhan mau memberkati keluarga ini atau rumah tangga ini, dia harus ambil dulu satu orang. Dia pakai suaminya, dia pakai orang tuanya, dia pakai anaknya, dia pakai mertuanya, dia pakai siapa aja untuk merubah karakter si istri, sehingga istri ini menjadi atau karakternya diubah menjadi good character. Karakter jadi karakter yang baik. Kalau istri karakternya udah diubah, semua akan baik kembali. Kan Tuhan seringkali mau bicara lewat siapa aja, lewat pembantu aja Tuhan bisa bicara. Ya kan? Lewat ayam, lewat keledai. Suka-sukanya Tuhan mau bicara bagaimana dengan kita. Kita harus meresponi apa yang Tuhan buat. Bukan sebaliknya kita malah ngegerendang, marah-marah, bersungut-sungut, mau lari dari Tuhan lah, mau bercerai lah, mau inilah, mau itulah. Enggak, salah itu. Enggak bisa. Oh, mau cari yang lain, lebih parah lagi. Goblok saya bilangin orang kayak gitu. Memangnya kalau cari yang lain tuh bisa bahagia? Enggak bisa. Udah pasti enggak bisa. Pasti rusak punya urusannya. Anak-anak juga begitu, kasihan. Betul nggak? Jadi jangan berpikir selalu yang negatif. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga atau apa, Tuhan lagi pakai. Tuhan lagi mau merubah karakter seseorang, entah itu suaminya, entah itu istrinya. Jadi kita selalu harus menerima semua yang positif. Bukankah anak-anak Tuhan mengaku bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan? Ya? Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar seizin Tuhan, maka kita ngerti apa maksud Tuhan. Atau mungkin seperti minggu-minggu kemarin sudah saya khotbahkan. Tuhan, saya nggak ngerti. Banyak hal yang saya nggak ngerti. Tapi saya nggak perlu ngerti. Yang saya perlu adalah saya hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Dia ada di pihak saya, bahwa Dia pasti akan bela perkara saya, bahwa Dia pasti akan tolong saya, bahwa Dia pasti akan selesaikan semua masalah saya. Itu yang paling penting, percaya. Nggak perlu kita ngotot untuk ngerti. Nggak perlu. Kenapa sih Tuhan? Bagaimana sih Tuhan? Kok begini sih Tuhan? Saya udah melayani Tuhan, udah baca firman Tuhan siang hari, pagi siang malam, berdoa, udah
bilang Tuhan tuh tahu semua. Dia melihat semua dan dia tahu semua dan dia tahu apa yang kita butuh. Tadi bukannya pujiannya begitu, tanya BL-nya tadi apa pujiannya? Bahwa Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Ini yang harus kita tahu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hidup dalam kekudusan artinya takut berbuat dosa dan tidak berbuat dosa, dan mendengar atau hanya mendengarkan atau dengar-dengaran akan suara Tuhan lewat firman-Nya, lewat khotbah, lewat istri, suami, orang tua dan seterusnya, lewat pujian, lewat penyembahan kita kepada Dia. Itu adalah perkataan Tuhan sama kita setiap saat. Setiap saat Tuhan berbicara kepada kita, anak-anaknya. Itu kesimpulannya. Jadi bagaimana kita dapat meraih berkat Tuhan? Hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa, hidup dalam mujizatnya. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Jadi sekali lagi, kekudusan gak ada urusan sama nyanyian-nyanyian orkes, atau mau nyanyi orkes kayak mau nyanyi dangdut kayak mau nyanyi lagu-lagu rohani yang bersifat sukacita, apa sih namanya tuh? Ya pokoknya yang seperti itu, gak ada urusan semuanya dengan itu. Mau pakai baju kedombrongan kek, mau pakai baju yang selutut kek, mau pakai apa kek, itu gak ada urusan sama kekudusan. Yang penting anak-anak Tuhan pasti sudah tahu bagaimana cara dia berpakaian kalau ke gereja dan sebagainya. Ya kan? Jangan bikin orang lain berdosa. Tapi itu bukan urusan dengan kekudusan. Sekali lagi, tidak ada urusan dengan kekudusan. Kekudusan adalah hati kita, hati yang murni sama Tuhan. Hanya itu saja firman katakan yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kekudusan, takut berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Yang kedua, dengar-dengaran akan suara Tuhan, bukan lewat apapun, hanya lewat firman, lewat khotbah, lewat pujian penyembahan, dan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa sampaikan firman-Nya kepada kita. Dan akhirnya saya mau katakan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti akan takut akan Tuhan dan tidak akan berbuat dosa. Kita mau hidup dalam kekudusan karena kita tahu bahwa hal itulah satu-satunya yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga yang saya mau beritahu, pada masa-masa yang sukar ini sekarang, mari justru anak-anak Tuhan harus tetap jadi berkat, terus memberkati, sehingga kita bisa juga diberkati oleh Tuhan. Jangan takut jadi berkat, saudara. Semakin banyak kita memberkati, semakin banyak Tuhan memberkati kita. Ya. Seperti kemarin saya katakan, walaupun satu keluarga kena COVID, saya tidak takut. Saya datang ke sana untuk membawa semua bahan-bahan yang perlu mereka, obat-obatan dan sebagainya, swab dan sebagainya. Saya bawa untuk mereka, saya masuk ke dalam. Saudara yang dikasih Tuhan, semakin berada dalam keadaan ini, kita harus semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, kita harus tetap kabarkan Injil. Jangan gara-gara pandemi aja terus kita nggak mau menjadi utusan Tuhan. Firman katakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ya kan? Karena kita percaya melalui apa saja, melalui udara, melalui lautan, melalui darat, Tuhan tetap melindungi kita dan menjaga kita.
Jadi justru kita harus tetap menjadi berkat, tetap membawa Injil kemana saja Tuhan utus kita, atau tetap kabarkan Injil dan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah intinya, ya. Jadi mari anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, supaya kita hidup dalam penuh mujizat, ya. Kita boleh terus mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Hiduplah dalam kekudusan, karena Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang kita buat, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu jalan pikiran kita, Tuhan tahu rencana kita, Tuhan tahu apa saja, ya, dan di mana saja kita berada. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Kita bangkit berdiri. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya susah. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya dalam kesakitan. Tuhan tidak mau melihat keluarga anak-anak Tuhan dalam kekacauan. Tuhan mau melihat sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Tuhan mau anak-anak Tuhan diberkati justru di dalam keadaan yang sukar ini. Anak-anak Tuhan harus diberkati, harus terus diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, teguran-teguran yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini, terimalah dengan hati yang penuh sukacita. Terimalah firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ketika Tuhan berfirman kepada kita lewat firman-Nya, lewat khotbah-Nya, jangan keraskan hati. Terimalah, karena Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Artinya takut akan Tuhan, artinya takut untuk berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Tuhan mau kita dengar-dengaran akan suara Tuhan lewat firman-Nya, lewat khotbah, lewat pujian dan penyembahan, bahkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau berbicara kepada kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau membersihkan hati dan pikiran kita, supaya kita layak di hadapan-Nya, supaya kita layak menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat teguran-Mu. Kami percaya janji Tuhan luar biasa untuk memberkati kita anak-anak-Nya. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu kita orang-orang yang diurapinya. Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan akan membuka pintu-pintu gerbang yang tertutup. Tuhan akan selalu berjalan di depan kita. Tuhan akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Tuhan akan meratakan gunung-gunung. Tuhan akan mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kita harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Haleluya.
setiap kami anak-anak-Mu, rumah tangga kami, pekerjaan usaha, keuangan kami, pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya mulai hari ini, sekarang ini, firman Tuhan berkata, sekarang hari ini kamu akan melihat tangan Tuhan yang kuat akan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memulihkan rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang ada di ambang perceraian. Sekarang tangan Tuhan yang kuat bekerja. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung anak-anak Tuhan, pekerjaan usaha, keuangan. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan dan mendengar suara Tuhan, hari ini kami percaya terjadi perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya sangat percaya anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan saat ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang membutuhkan mujizat sudah menerima mujizat. Hai anak-anak, tetaplah kuat, tetaplah teguh, jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan menyerah. Teruslah hidup menjadi berkat, dan hiduplah terus menyenangkan hati Tuhan, dan beritakan terus Injil dimanapun Tuhan utus. Terpuji-pujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kebot leha Adonai Elohim, kebot leha. Bahwasanya kasih setia Tuhan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya, bersama katakan amin.
Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin. Makasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, 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 hanya dari Amin. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh sukacita dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, perjamuan yang kudus bersama dengan